Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas salah satu novel terkenal Mbak Laila. Karena itu tetap di program Yuk Baca. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nama Fadila Kurniasi, kelas 12 MIPA, akan mereview novel Laila S. Hudori, guru pembimbing Pak Dedi Suryadi SPD. Sedikit overview tentang penulisnya teman-teman. Mbak Laila S. Hudori ini kalau sebagai penulis nggak perlu diragukan lagi sepak terjangnya ya. Dia udah menulis dari umurnya 14 tahun, terus juga udah menulis cerita pendek, novel, skenario, dan juga drama televisi. Karyanya Mbak Laila yang paling terkenal itu ada dua, judulnya Pulang dan Laut Bercerita. Dua buku ini tuh sama-sama mengambil latar belakang tentang peristiwa bersejarah di Indonesia. Kalau yang buku Pulang itu peristiwa 65 dan kalau buku Laut Bercerita itu peristiwa 1998. Nah, Mbak Laila ini juga udah pernah mendapat penghargaan nih. Jadi waktu itu dia dapat penghargaan sebagai penulis skenario drama televisi terpuji untuk Dunia Tanpa Koma. Waktu itu tahun 2006 dan dia juga dapat penghargaan sastra dari Badan Bahasa Indonesia itu untuk buku 9 dari Nadira, itu tahun 2011. Buku ini tuh buku kumpulan cerita pendeknya Mbak Laila. Selain menulis, Mbak Laila tuh juga aktif banget, jadi dia punya podcast sendiri, namanya Coming Home with Laila Hudori. Ini juga ada di Spotify, isinya tuh obrolan seputar buku dan penulisnya. Dengan berbagai narasumber, ada penulis, terus ada juga publik figur nih. Misalnya kayak Dia Sastro Wardoyo, terus ada juga Mira Lesmana, Seno Gemila Ajidama, Adinia Wirasti, dan masih banyak lagi. Bercerita ini sangat mengaduk-aduk emosi saya saat membacanya. Pada bagian belakangnya, kalian bisa melihat ada sinopsis singkat tentang buku ini. Dengan ini nih kita udah tahu gimana alurnya. Sebenarnya sendiri tuh dari depan bukunya nih kalian udah bisa tahu sebenarnya nih kisahnya tuh bagaimana. Buku yang akan saya bahas pada video kali ini mungkin akan cocok untuk kalian yang suka dengan buku fiksi sejarah. Seperti buku Teknologi Pulau Buruh, Pulang, atau bahkan Namaku Alam. Buku yang mau aku bahas kali ini tuh sama karena buku ini tuh dari penulis yang sama, Yaitu Mbak Laila S. Hudori. yaitu buku Laut Bercerita. Buku Laut Bercerita ini tuh mengambil dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu biru laut dan sudut pandang kedua yaitu Asmara Jati. Biru laut dan Asmara Jati ini adalah adik kakak. Pada bagian pertama kita difokuskan kepada persepsi dari biru laut. Biru laut adalah seorang mahasiswa sastra Inggris semester 3 yang sangat tertarik dengan membaca buku. Ia sudah dibiasakan untuk membaca buku oleh ayahnya sedari kecil. Novel Laut Bercerita atau novel fiksi sejarah yaitu novel yang mengangkat latar dan periode waktu asli dalam sejarah, tapi topik dan konfliknya itu rekaan atau palsu. Bisa dibilang novel Laut Bercerita atau fiksi sejarah itu campuran dari fakta dan campuran dari fiksi. Nah, di novel ini kita mengikuti perjalanan si tokoh utama, yaitu Biru Laut. Dari awal dia mulai mengikuti organisasi aktivis, Sampai akhirnya dia diculik pada tahun 1998, tapi nggak cuma tentang para korban yang diculik, melainkan juga tentang para keluarga yang ditinggalkan. pada kasus penculikan pada tahun 1998 ini, terdata ada 23 orang yang diculik dan terdata ada 9 orang yang sudah kembali. 1 orang ditemukan meninggal dan 13 orang lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini. 13 orang tersebut yaitu Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul,
Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail, Ucok Mundadar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdul Nasir. Pada novel bercerita ini, si tokoh utama yaitu Biru Laut memiliki beberapa teman, yaitu Bram, Alek, Gusti, Kinan, dan lain-lain. Pada novel bercerita ini, ada 23 orang yang diculik dan 13 orang yang tidak kembali. Mbak Laila sendiri pernah berkata bahwa tidak ada satu orang di karakter novelnya yang terinspirasi dari satu karakter. Jadi, nggak ada yang spesifik karakter dalam novelnya Mbak Laila dengan orang asli di dunia nyata. Kalau di novel, Biru Laut masuk dalam organisasi bernama Winatra dan Wirasena. Sedangkan pada kasus penculikan 1998 yang asli yaitu mereka anggota dari organisasi SMIT atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokratis atau juga PRD, Partai Rakyat Demokratik. Nah, pada novel bercerita, ada rumah yang digunakan untuk diskusi oleh mahasiswa. Di dunia nyata, ada juga loh kayak gitu. Ya, walaupun bentuk yang ada di novel dengan aslinya itu berbeda. Kalau yang di aslinya itu seperti kosan, tapi sebenarnya kegunaannya sama saja, yaitu untuk berdiskusi. Pada dasarnya, mahasiswa dan aktivis menginginkan perubahan 5 undang-undang politik yang salah satu isinya yaitu penurunan Presiden Soeharto dari jabatan presidennya. Di novel bercerita, Anjani bertukar surat dengan Biru Laut. Aku tidak tahu apakah ini hanya imajinatifnya saja, tapi aku akan membacakannya. Jakarta, April 2002. Mas Laut, ini hanyalah surat imajinatif yang ku tulis di dalam hati dan ku kirim melalui gerimis hujan yang kelak akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. Peluklah dia karena beliau sangat rindu padamu. 4 tahun piring makananmu tak boleh kami singkirkan. 4 tahun kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak persis pada tempatnya, tanpa sebutir debu pun yang berani melekat karena Bapak rajin merawatnya. Ini udah tergambar banget ya, betapa bapaknya sangat menyayangi si anaknya Biru Laut. Biru Laut juga menulis surat untuk Asmara Jati. Biar aku bacakan juga. Asmara adikku, saat ini aku berada di perut laut, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tidak sederhana. Terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Kegelapan yang kumaksud adalah karena kau tahu aku berada di sini dan mencari-cari di mana aku berada. Karena itu, bayangkan saja namaku laut, di sanalah tempatku. Aku sampai merinding. Adegan yang paling mengharukan itu saat bapaknya masih menyiapkan piring untuk Biru Laut. Bahkan seperti yang di surat Anjani tadi, 5 tahun. Gak kebayang sih. Tema dari buku Laut Bercerita adalah perjuangan, persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan pengkhianatan yang dialami Biru Laut. Alur dari novel ini adalah maju mundur sehingga agak sulit untuk dipahami. Tokoh dari Biru Laut memiliki watak yang tenang, bersemangat, pemberani, pekerja keras, serta dapat dipercaya. Latar waktu pada novel ini adalah 1991 sampai 2008. Latar tempatnya yang digunakan adalah kampus, desa, dan sebagainya.
Ada berbagai suasana di novel ini, tetapi salah satunya ada menyenangkan, hening, tenang, dan sepi. Pesan moral dari novel Laut Bercerita adalah jangan terlalu percaya kepada orang di sekitar kita, seperti salah satu kalimat yang diucapkan Bram pada novel tersebut. Aku hanya ingin kau paham, orang yang suatu hari berkhianat pada kita adalah biasanya orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu. Kelebihan sendiri dari novel ini adalah cerita tentang aktivis dan mahasiswa sangat jarang, jadi topik yang diangkat sangat menarik. Kekurangan dari cerita ini adalah seharusnya novel ini dibaca oleh orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas, karena adanya adegan dewasa dan kekerasan yang tidak layak untuk usia 18 tahun ke bawah. Bahasa yang digunakan pun jarang dengar dan sulit dicerna. Alur cerita yang maju mundur menjadikan cerita ini sulit dipahami. Saya sangat merekomendasikan buku Laut Bercerita ini untuk kalian baca. Selain cerita yang menarik, buku ini bisa kalian beli di Gramedia, mau online maupun offline. Buku ini juga sudah dijadikan film pendek. Bagi kalian yang ingin menonton, silahkan dengan judul yang sama, yaitu Laut Bercerita.